takkan terlambat tuh mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bisa mengucap syukur oleh anugerah Tuhan kita boleh bertemu kembali dan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang menghampiri takhta hadirat-Mu. Sebentar kami mau mendengar firman-Mu. Urapi kami Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu dapat kami pahami. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan lewat kebenaran firman Tuhan. Dari awal sampai akhir Engkau ditinggikan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita boleh mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita bersama. Dan pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan satu tema, kuat di dalam Tuhan. Kita harus tetap bertahan, kita harus tetap kuat, karena Tuhan sumber kekuatan kita. Nah, untuk itu pagi hari ini kita akan melihat bagian-bagian dari firman Tuhan, bagaimana kita bisa menjadi kuat di dalam Tuhan. Kita akan membaca dulu di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Kitab Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Saya baca untuk kita semua. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Ayat yang ke-10. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Lalu ayat yang ke-11. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Amin. Melalui pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, ada satu cara untuk kita bisa menjadi kuat di dalam Tuhan. Yang pertama, ayatnya yang ke-9. Selalu mengingat dan mengecap kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita selalu ingat kebaikan Tuhan atas kehidupan kita, mengecap bagaimana Tuhan selalu campur tangan dalam kehidupan kita, itu akan mendorong kita untuk hidup dekat dengan Tuhan. Jika dibandingkan di dalam firman Tuhan, Mazmur pasal yang ke-62 ayatnya yang ke-2 dan ayat yang ke-6, di sana dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ayat yang ke-6, hanya dekat Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Jadi sungguh luar biasa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, selalu mengingat-ingat kebaikan Tuhan, itu artinya kita berpikir positif tentang Tuhan, tentang keadaan situasi yang sedang kita alami, tentang apapun yang Tuhan kerjakan.
adalah baik adanya. Yesus pernah berkata melalui firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 28. Segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Berarti kita selalu berpikir positif dan mengingat akan kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan ada dalam diri kita. Itulah yang memberi kita ketenangan, ketenangan batin, haleluya, ketenangan jiwa, sehingga seluruh hidup kita bisa menghadapi apapun dan kita berpikir positif. Dia sumber kekuatan kita. Yang kedua, bagaimana caranya kita bisa menjadi kuat di dalam Tuhan, yaitu terdapat di dalam ayat yang ke-10 tadi. Ayat 10 adalah takut akan Tuhan. Arti dari takut akan Tuhan adalah menghormati Tuhan, menghargai Tuhan, hidup di dalam kekuatan kuasa firman Tuhan. Ketika kita takut akan Tuhan, maka kita akan mendapatkan kekuatan. Pada pagi hari ini kita akan bandingkan di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-111 ayat yang ke-10. Kitab Mazmur pasal yang ke-111 ayat 10. Ayat itu berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Jadi orang yang takut akan Tuhan, dia mendapatkan hikmat, kebijaksanaan. Minggu lalu kita belajar, orang yang berhikmat, ia mampu memecahkan misteri Tuhan, misteri kehidupan. Bahkan dia dipercaya oleh Tuhan untuk menyampaikan, untuk mengemban misteri kehidupan. Jadi hikmat Tuhan akan membuat kita menjadi orang-orang yang bijaksana di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tantangan hidup, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah pergumulan, dan saat-saat ini di tengah-tengah wabah, bahkan di tengah-tengah pandemi yang dialami oleh seluruh dunia. Maka hikmat daripada Tuhan akan memberikan kepada kita ketenangan, kekuatan, sehingga kita bisa memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mengucap syukur untuk apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, saudara kasih Tuhan. Nah, kita bandingkan kembali Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Itu sama artinya. Takut akan Tuhan itu akan memberi kepada kita kehidupan. Haleluya. Ketika kita memiliki hidup yang takut akan Tuhan, maka jalan Tuhan, anugerah Tuhan terbuka lebar untuk kita. Jadi sungguh dahsyat, sungguh luar biasa untuk kita boleh hidup kuat di dalam Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, yang terdapat di dalam ayat yang ke-11. Untuk kita bisa hidup kuat di dalam Tuhan, yang ketiga ayat 11, mempercayai janji Tuhan. Kita harus percaya akan janji Tuhan. Kenapa saudara kasih Tuhan? Karena ayat yang ke-9 itu berkata,
Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang yang mencari Tuhan, yang berpegang kepada janji Tuhan, tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Jadi sungguh dahsyat, sungguh luar biasa. Berkali-kali saya ungkapkan atau saya katakan melalui firman Tuhan, Allah itu sang pembuat janji. Ribuan ayat-ayat firman Tuhan di dalam Alkitab yang berbicara, yang mengandung janji Tuhan. Dan ketika kita mempercayai janji Tuhan, maka Allah sang pembuat janji, Dia juga sang penggenap janji. Amin. Artinya kita akan menerima, kita akan menikmati apa janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Satu, dalam keberkatan, sukses, dan berhasil, kita harus ingat Tuhan. Lalu yang kedua, dalam ujian, saat kita ada di dalam kesulitan, saat kita menghadapi kegagalan, saat kita ada di dalam resesi ekonomi atau situasi pandemik, saat kita ada dalam keadaan sungguh-sungguh tidak bisa dibayangkan, maka firman Tuhan juga memberikan nasihat buat kita untuk kita terus berpegang kepada janji Tuhan. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, mari kita akan membaca dulu di dalam Amsal pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-22. Kitab Amsal pasal yang ke-10 ayat 22. Ayat itu berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Artinya apa? Kalau kita diberkati oleh Tuhan, kalau kita ada dalam keberhasilan, kalau kita ada di dalam kesuksesan, itu tidak membuat kita sombong. Tetapi manakala kita juga diizinkan Tuhan di dalam kekurangan, di dalam pergumulan hidup, juga kita tidak melupakan Tuhan. Kitab Amsal mengatakan, ada satu ayat firman Tuhan, Tuhan, jangan kau berikan aku kekayaan yang melebihi batas sehingga aku melupakan Engkau sang pemberi. Tetapi juga jangan biarkan aku jatuh dalam kondisi miskin sehingga aku mengambil hak orang lain, aku mencuri sehingga aku memalukan nama Tuhan. Dan ayat itu berkata, berikan kepadaku kecukupan, berikan kepadaku berkat yang menjadi hakku, agar aku selalu mengingat hanya Tuhanlah segala-galanya di dalam kehidupanku. Artinya, Bapak Ibu sering kasih Tuhan, ketika kita percaya kepada janji Tuhan dalam kondisi keadaan apapun, Allah menyertai kita. Mari kita akan melihat satu ayat firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-6. Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Saya baca untuk kita semua. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Haleluya. Artinya adalah kita melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita melibatkan Tuhan di dalam pekerjaan kita. Kita melibatkan Tuhan di dalam studi kita. Kita melibatkan Tuhan di dalam rumah tangga dan keluarga kita. Ketika kita melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka firman Tuhan memberitahukan kepada kita, Tuhan akan selalu campur tangan.
Tuhan akan membuat kita sukses dan berhasil. Sehingga di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pandemik, berkat Tuhan yang Tuhan siapkan untuk kita, yang akan menjadi bagian kita, itu akan digenapi. Saya akan tutup dengan satu contoh firman Tuhan. Apa yang sedang kita hadapi saat ini, yang dunia sedang hadapi, resesi ekonomi, resesi kesehatan yang sedang terjadi, yang membuat orang takut dan gentar, bahkan membuat orang kehilangan pengharapan. Pagi hari ini kita akan melihat firman Tuhan terdapat di dalam 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-25. Ayat itu berkata, terjadilah sebuah kelaparan yang sangat panjang, yang sangat menyedihkan. Terjadi kelaparan di Yerusalem. Dan kita melihat kota Yerusalem pun sedang terkepung oleh tentara Aram. Itu pada zaman Nabi Elisa. Lalu di dalam pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-3 sampai ayat yang ke-4. Ayat-ayat itu berkata, saudara yang kasih Tuhan, ada 4 orang yang sakit kusta, yang sedang ada dalam resesi, yang sedang ada dalam kelaparan. Lalu mereka saling berkata, mereka mengadakan satu dialog, mereka berdiskusi. Salah satu mereka berkata, mengapa kita duduk-duduk di tempat ini? Tidak ada lagi yang bisa kita makan, tidak ada lagi yang bisa kita harapkan. Kalau kita tetap duduk di tempat ini, kita akan mati kelaparan. Lalu yang lain memberikan satu argumen. Mari kita berjalan. Mari kita berangkat ke tempat perkemahan tentara Aram. Kalau kita harus mati di sana, biarlah kita juga mati di sana. Yang penting kita ada usaha. Kalau diterjemahkan dalam bahasa bebas, itu bisa diungkapkan, yang lain menjawab. Kita percaya Tuhan kita akan menyertai kita, akan berbuat mujizat, akan melakukan keajaiban. Lalu mari kita berjalan. Dan sungguh dahsyat luar biasa, saudara yang kasih Tuhan. 4 orang kusta ini, mereka sehati, mereka berpegang kepada janji Tuhan, dan mereka mau berangkat menghadapi tantangan. Mereka melibatkan Tuhan di dalam kehidupannya, mereka melibatkan Tuhan di dalam langkahnya, dan mereka bergerak, bangun, bangkit dari tempat duduk, lalu mereka berjalan menuju perkemahan tentara Aram. Oh, dahsyat luar biasa. Tuhan mengubah langkah mereka, jalan mereka diubah oleh Tuhan seperti pasukan tentara kuda yang sedang menuju dalam perkemahan tentara Aram. Dan tentara Aram sangat ketakutan, satu sama lain mereka panik. Mereka berkata, dengar, tentara kuda, orang-orang Israel menuju tempat ini. Mereka mengepung kita. Mari kita pergi menyelamatkan diri. Oh, sungguh dahsyat luar biasa. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita, sejarah mengajarkan kepada kita, tentara-tentara Aram itu pergi meninggalkan perkemahan. Bukan hanya orangnya yang pergi saja, saudara yang kasih Tuhan, tetapi semua makanan ditinggalkan, semua bekal yang mereka punya untuk memberikan mereka satu makanan persiapan dalam pertempuran, dalam peperangan di kemah itu.
ditinggalkan. Dan sungguh dahsyat luar biasa. 4 orang ini mereka menikmati makanan. Mereka menikmati berkat Tuhan. Mereka menikmati janji Tuhan. Mereka menikmati apa yang Tuhan lakukan, sebuah mukjizat. Nah, melalui ilustrasi contoh kita pagi hari ini memberikan kepada kita harapan bahwa orang yang melibatkan Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Meskipun singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang yang takut akan Tuhan dipelihara oleh Tuhan. Amin. Kita yang takut akan Tuhan, para hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, di tengah-tengah krisis ini, di tengah-tengah pandemik ini, di tengah-tengah situasi yang sulit ini, Tuhan memberikan kepada kita cara yang ajaib untuk kita boleh mengalami pemeliharaan Tuhan. Itu sebabnya mari pagi hari ini kita mempercayai Tuhan. Kita mau tetap kuat di dalam Tuhan, karena Tuhan adalah segala-galanya buat kita. Sebagai kesimpulan firman Tuhan, kekuatan di dalam Tuhan akan semakin nyata saat kita tetap semangat dalam menghadapi situasi hidup, dan kita berpikir positif dan optimis bahwa Tuhan bersama kita akan memberikan kepada kita kemenangan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, untuk campur tangan Tuhan yang begitu ajaib. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu memberikan kekuatan kepada kami. Dan ketika kami hidup takut akan Tuhan, berpegang terus kepada firman-Mu, bahkan kami ada di dalam Engkau, maka anugerah pemeliharaan kemuliaan Tuhan ada buat kami. Terima kasih Tuhan. Untuk pagi hari ini, tiada putus-putusnya kami berdoa untuk pemerintahan, bangsa dan negara kami yang sedang mengalami pandemik, yang sedang mengalami kesulitan, yang sedang mengalami pergumulan hidup. Mereka-mereka yang kekurangan, mereka-mereka yang tidak ada apa yang harus mereka makan, apa yang harus mereka perjuangkan. Oh Tuhan Yesus, Engkau memperhatikan, Engkau membuka jalan, Engkau campur tangan, memberikanlah hikmat akal budi kepada pemerintahan kami, sehingga bisa mengatur situasi yang tidak bersahabat ini atau masa pandemik ini, untuk kami tetap kuat mengasihi, mencintai Tuhan dengan segenap jiwa hati kami, dan mengasihi sesama kami. Kami boleh berbagi kepada orang-orang yang mau temukan buat kami, sehingga kami boleh menanggung penderitaan bersama, dan kami percaya akan mengalami kekuatan ilahi-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dan tiada putus-putusnya di masa pandemik ini. Kami berdoa untuk para dokter, perawat, tim medis yang ada di jajaran paling depan. Kami juga berdoa untuk aparat pemerintahan Tuhan, Bapak polisi, Bapak tentara, semua yang terlibat untuk memberikan keamanan. Engkau memberikan kepada mereka kesehatan, Engkau memberi kepada mereka kekuatan. Dan kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan, umat-umat Tuhan di seluruh Indonesia ini, yang selalu berdoa, merendahkan hati, mohon ampun daripada Tuhan, sehingga kemurahan Tuhan terjadi atas hidup kami, dan pertolongan Tuhan nyata atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau tetap kuat dalam perlindungan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.